Ya ampun Mas, kamu serius kita mau pindah ke rumah kayak begini? Ini semua tuh gara-gara kamu Mas. Coba kamu gak kelilit utang, pasti rumah kita gak akan disita. Mana rumahnya serem banget lagi. Iya, kamu yang sabar aja dulu. Ini kan cuma buat sementara. Ntar kalau aku ada rezeki, kita pindah dari sini. Sabar? Mau sampai kapan Mas aku sabar? Kamu pikir aku bakalan betah apa tinggal di rumah kayak begini? Hah? Kamu jangan marah-marah dong. Malu nanti kalau dilihat orang, kita ribut depan rumah kayak gini. Malu? Kamu pikir dengan kita pindah ke sini itu gak cukup memalukan Mas? Nadia, Kenapa hidup aku jadi kayak begini sih? Mana rumahnya? Serem banget lagi. Biarin sih. Nadira. 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 Mas! Kenapa? Mas, lihat Mas, ada putih-putih Mas, itu apaan? Itu kan perabot yang ditutup sama kain putih. Biar nggak berdebu. Ya ampun, Sampai kaget. lo gak apa-apa aja udah ngagetin banget. Ini rumah horor banget sih Mas. Nadira mana sih? Kok aku gak ngeliat dia? Ya aku tadi kan lagi nyari, aku pikir di atas. Nadira. Ya udah, aku situ dulu ya. Nadira. Nadira. Papa? Nadira. Kamu kenapa? Kok begini? Badanmu dingin banget, Nak. Nadira. Lihat Papa dong, sayang. Nadira. Wah. Nadira. Nadira. Nadira, ini Papa. Kamu kenapa? Nadira. 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 Tenang, sayang. Apaan sih? Ini Papa. Nadira. 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 Nadira, ini Papa, Nak. Nadira. Kamu kenapa? Nah, ini Papa, Nak. Mas, kamu kenapa sih Mas? Ini lihat anak kamu. Mas, kamu lihat itu apa? Nadira? Kenapa saya? Kenapa? Itu Pak, Nadira takut. Ada yang mati. Nadira takut. Iya, nggak apa-apa. Itu kan cuma tikus mati, bangke, nggak apa-apa. Kirain kenapa? Jadi kamu dari tadi di sini? Mama, Papa, kok Mama sama Papa keringetan? Oh, nggak apa-apa. Tadi kan soalnya Papa nyariin kamu. Atau kamu di sini. Yuk, Papa antar ke kamar yuk.
Pak, Nadira tidur di sini, Pak. Iya, ini dulu kamar papa waktu papa masih kecil. Nih, masih ada mainan ini nih. Di dalam masih banyak mainan papa. Tapi Nadira nggak mau tidur di sini sendirian, Pak. Ini kan sama kayak kamar kamu, nak. Persis kayak kamar kamu. Kamu ini sekarang udah gede, jadi udah nggak boleh takut. Lagian, papa kan kamarnya di situ, deket. Ya, jangan takut, oke? Sekarang istirahatnya, sini, lepas sepatunya. Istirahat. Dulu ya. Papa mau beres-beres sedikit dulu. Sini. Kakinya masuk. Dapat istirahat ya, nak? Ternyata cuma ranting. Kirain apa? Mas, udah jelas banget rumah ini tuh ada penunggunya. Ngomong apa sih? Mas, kamu lihat sendiri. Sejak kita pindah ke sini, banyak hal janggal yang kita temuin. Kita tuh harus segera cari paranormal, Mas. Nah, jangan hidup itulah, udah. Jangan gimana sih, Mas? Kamu lihat sendiri kan, rumah ini tuh emang nyeremin. Udah gini aja deh, Mas. Mendingan segera rumah ini kita jual. Kalau perlu kita banding harga biar rumah ini cepet laku. Udah kalau udah rumahnya laku, kita langsung beli rumah yang baru lebih modern, Mas. Nggak rumah tua kayak begini. Masalahnya ibuku tuh pesen rumah ini nggak boleh dijual. Awalnya dulu bapak sama ibu tuh mau jual rumah. Rumah ini mau dijual tapi nggak pernah laku. Ada aja masalahnya. Sampai hari itu tadi ibu bilang udah nggak usah dijual. Ya aku nggak mau jual. Ya gimana mau laku coba? Rumah tua gede kayak gini nggak pernah direnovasi. Mas, aku rasa nih ya, rumah ini tuh kena kutukan. Makanya nggak pernah laku kalau dijual. Mungkin banyak jinnya kali. Nah, kamu jangan ngomong yang makin ngaco. Gini, aku tahu kamu mungkin nggak betah tinggal di sini. Aku janji, aku akan cari kerja lagi supaya aku punya uang dan kita akan beli rumah. Kamu yang sabar. Sabar. Aku tuh kurang sabar apa sih, Mas, sama kamu? Sampai hidup aku dibuat susah sama kamu kayak gini. Pokoknya aku nggak mau tahu, Mas. Aku mau pindah dari rumah ini. Kamu tahu sendiri kan, tadi kita udah diganggu sama setan di sini. Udah deh, aku nggak mau tahu. Tapi yang tadi gimana ya jelasinnya? Apa aku benar-benar berhalusinasi? Masalahnya Nadira bisa berubah jadi boneka. Ini pasti karena aku kecapean. Di dalam kehidupan manusia itu tidak lepas dari petunjuk Allah. Maka dari itu Allah menganjurkan di antaranya di dalam surat Al-Fatihah kita harus berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang telah diberi petunjuk. Janganlah kami diberi petunjuk kepada jalan yang sesat yang tidak diridhoi Allah. Jadi petunjuk itu hanyalah milik Allah. Sebagaimana Rasulullah senantiasa mengingatkan kita di dalam setiap khutbah Jumat. Apa itu? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Dan artinya, Andra masih ingat kan? Masih Pak Kiai. Dan barang siapa apabila telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak satu orang pun bisa menyesatkan manusia tersebut. Justru sebaliknya Pak Kiai, apabila Allah telah menyesatkan orang tersebut, tidak satu pun orang yang bisa memberi petunjuk atau menolongmu. Maka Asallahu ayyahdiyana ila siratal mustaqim. Iya, artinya iya, mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Pak Kiai. amin.
Nadira, Nadira, Nadira. Nadira, Nadira. Siapa yang panggil aku? Aku nggak bisa nih tinggal di rumah kayak gini. Pokoknya aku harus pindah di rumah ini. Kamu tahu. Gimana ya? Ini lagi. Bisa-bisanya Mas Primus tidur di tempat kayak gini. Apaan sih? Tahu rumahnya nyeremin kayak gini. Siapa sih? Mas. Aku ngedenger ada orang di depan, Mas. Kayak ada yang buka pintu. Mas bangun dong, Mas. Lemes banget lagi tidurnya. Nadira? Ya ampun, itu Nadira bukan sih? Ayo sini, main sama aku. Kita main Nadira? apa ya? Kamu ngapain sih ada di luar? Nadira bukan? Kita main main apa ya? Aku bingung. Nadira, kamu tuh ngapain sih malam-malam dari sini bukannya tidur? Bikin orang tua khawatir aja. Ayo cepetan masuk. Itu mah, itu ada temennya Nadira. Dia ajak Nadira main. Kamu tuh mau ngapain sih? Udah deh, gak usah ngaco, ayo cepetan masuk.